Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Guys, frontman. Aku adalah survivor COVID. Lebih ke wibu sih. Lebih ke wibu ini udah kayak mau matahari tau gak? Matahari. Aku adalah the frontman dan ini adalah ini. Aku adalah the background. The background. Aku adalah the June of the July. The June of the July of the September. Yes. Kita sudah. Kamu lihat ini, aku hamil. Hamil lagi. Kamu pulang dari Hong Kong kok hamil? Siapa itu? Aku pria itu di Wong Fei Hung. Berarti ini udah bulan keberapa ini? Ini adalah bulan. Ini baru 2 bulan. 2 bulan udah sebesar ini. Berarti 9 bulan nih. 9 bulan nutupin muka lu Sebenarnya sendiri. ini gendut aja gendut. Gendut. Sebenarnya aku juga hamil, cuman kepalanya sudah 1 minggu keluar sih. Sudah 1 minggu keluar. Belum keluar. Nyangkut. Cuman kata dokter 1 bulan lagi baru keluar badannya. Makanya kalau hamil tuh ke bidan bukan ke pemadam kebakaran. Oh gitu. Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited. Nah, kita jumpa lagi di segmen baru. Ini segmen khusus. Aduh anjing, itu mulut, Cok. Ini segmen khusus. Ini segmen sebenarnya gue buat khusus untuk nge-review series ke depannya. Tetapi kayak alias belum ada film Indonesia yang bagus di review. Di review, tapi kayak kebetulan kita kemarin habis nonton sebuah series yang gue rasa sepenting itu sampai harus dibuatin segmen karena tai itu itu ya sewajib itu untuk dibahas. Iya, jadi akhirnya ya udahlah kita buatlah segmen satu ini. Selamat datang di segmen yang berjudul apa ya? Ada ADN. Bukan, Netflix. Ada apa di Netflix? Jadi gue udah buat, ntar di VO aja lah. Gue lupa lagi anjing. Tapi udah ada. Selamat datang di segmen Beneran lupa. Nah, itu dia. Hari ini kita akan mereview sebuah series yang just Squid Game. Hari ini kita akan mereview sebuah series berjudul Squid Game. Nah, Squid Game ini ya semua orang kayaknya udah tahu ya. Ini adalah sebuah fenomena ya, sebuah fenomena global yang meledak banget sebenarnya di pasaran ini. Ya sudah rilis 4 tahun yang lalu ya. Benar. Berapa ya? 2021 ya, pas Covid ya. Itu tontonan pertama aku pas Covid itu. Iya, Cok. Apakah membuat kita puas? Nah, itulah dia. Itu ya, kita akan bahas. Kita bahas dulu ya premis ceritanya, meskipun kalian sudah tahu ya, ini formalitas saja. Jadi Squid Game ini bercerita tentang 456 orang yang mengalami kesulitan ekonomi parah diundang untuk mengikuti serangkaian permainan anak-anak tradisional Korea dengan hadiah utama 45,6 ribu rupiah. Namun mereka segera menyadari bahwa 6.000 nggak usah ikutan, mending jadi tukang parkir 2 hari dapat. Mendingan ini Saweria aja udah. Live streaming TikTok dapat ya. Mereka segera menyadari bahwa tiap permainan punya konsekuensi mematikan dan mereka harus bertahan hidup jika ingin menang. Nah, itulah. Film ini itu diisi dengan berbagai karakter utama yang begitulah. Dan paling disclaimer aja, kita tidak menghafal nomor dan nama peserta, jadi kita sebutkan ciri-cirinya aja. Ciri-ciri aja lah ya, kita sebutkan kayak si Anu, si itu, si nenek, gitu. si dukun, si itu. Oke, jadi series ini kita bahas dulu dari season satunya. Menurut lo season satunya seperti apa ya? Oh, season satunya sangat menarik. Seru dan jujur ya, Squid Game ini series yang bikin aku pertama kali langganan Netflix. Oh ya? Soalnya aku dulu yang jarang langganan Netflix. Oh, lu dulunya masih di ini ya, nontonin.com gitu ya? Di Telegram. Netflix. Jadi kayak menurut gue series pertama Squid Game itu terlihat banget mereka developnya itu lama ya, karena ceritanya begitu kompleks, terus kayak dan ini loh, kita dibuat attach banget sama setiap karakternya kan. Ada si Sebyok, ada si Ali ya kan. Banyak sih karakter-karakter yang bisa menarik simpati kita loh. Betul, jadi kayak tanpa mereka tuh perlu kayak membangun background yang gimana banget, kita tuh somehow bisa fall in love gitu, bisa attach sama karakternya gitu. I mean kayak kalau di season kedua kan mereka sengaja banget tuh buat karakter ibu dan anak. Season 2 ini mereka lebih menekankan background sebelum mereka diundang ke Squid Game loh. Iya. Season pertama kan langsung ke gamenya kan. Kayak mereka tuh berusaha banget pengen kita tuh depresi gitu. Iya, sementara season pertama tanpa seperti itu kita dibuat depresi, kayak dengan kehadiran karakter Ali yang dia adalah imigran gitu kan. Terus ada si cewek itu yang cewek depresi juga. Cewek depresi. Terus karakter suami istri itu. Oh iya benar. Iya kan? Terus ada satu yang bahkan yang kakek itu kita jadi tertipu ya, Pak. Kita bisa tersimpati dengan kita villain kira loh. Dia lemah, ternyata kita kira dia nugu, ternyata dia suhu anjir. Kita kira dia cupu, ternyata dia suhu ya. Gitu. Jadi kayak emang tapi fun fact-nya adalah film pertama mereka tuh developnya itu bertahun-tahun loh. Soalnya setauku ya, ini sutradaranya sudah memikirkan konsep ini dari 2010
2000 awal deh. Dan ini bukan dari mimpi dia loh, ini memang dari ide dia. Emang ada sutradara yang bikin dari mimpi? Ada. Mimpi basah aja. Mimpi basah. Iya, jadi kayak emang Bentar gatal. Gatal. Tapi emang katanya kalau si di Squid Game yang pertama itu di developnya tuh lama banget, kayak hampir 7 apa berapa tahun gitu. Dan itu terasa kayak kerja kerasnya, tulusnya, sampai bahkan katanya si sutradaranya itu kayak apa ya, kehilangan gigi apa gitu, sampai saking stresnya mikirin series Squid Game itu. Sampai si Gi-hun ya ngecek sutradara 7 tahun, "Bang, kapan syuting? Bang, kapan syuting? Bang, kapan syuting?" Dia di book 7 tahun. Dia udah di book 7 tahun. Perasaan aku udah Harganya masih pakai harga lama. Iya, harga lama. Jadi masih pakai harga lama. Makanya ditanyain, "Bang, kapan syuting? 7 tahun ini belum?" Nah, itu katanya sabar. Untuk series pertama gue kasih nilai kayak gila sih 8/10 sih. Itu beneran nemanin Itu masa seru. Covid. Selain Dalgona, selain Got Me Feeling Like a Ballerina, itu yang menemani masa Covid ya. Masa Covid Squid Game Squid Game, anjir. gila. Selain Dalgona kopi dan Dalgona lain-lain kopi ya. dan- Tapi emang ini nostalgia banget sih, dan gak heran kenapa banyak orang itu kayak suka sama seriesnya, karena pada saat Covid kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi itu beneran tontonan kita. Bener jadi fenomena sih. Lu bisa bayangin nggak permainan anak-anak bisa jadi sesuatu hal yang mematikan. Apalagi ditambah dengan lagu anak-anak yang Iya, kalau kita bikin dengar jadi tuh serem. jadi traumatis sekarang ya, kayak gitu ya. Jadi Adegan kayak ini loncat cermin, loncat kaca. oh iya benar. Kaca pecah atau enggak? Ya Iya. itu traumatis banget sih. Jadi kayak series pertamanya best sih menurut gue. Best. Masalah mulai terjadi ketika series ini udah masuk season 2. Season 2. Kita baru tahu ternyata season 2 dan 3 syutingnya barengan di 2023. Syutingnya barengan. Jadi ya langsung Udah pasti diselesai. sih, karena kan itu sebenarnya kayak Satu alur kan sebenarnya. satu alur cerita aja gitu sih. Kayak jadinya ya udah pasti sih. Tapi menurut gue kayak terasa banget di season 2 ini, terasanya kayak pihak Netflix-nya udah ingin memilking series ini gitu. Jadi kayak udah mulai udah mulai jadi bisnis. Kalau series pertama itu terasa ya, itu dari sutradara yang ingin berkarya. Iya. Kalau series kedua dan ketiga ini terasa banget sutradara yang disuruh berkarya. Iya. Itu hal yang berbeda sih menurut gue. Jadinya kayaknya di belakang sutradara ini udah banyak eksekutif yang suruh dia bikin gitu Udah loh. banyak tuntutan segala macam. Kayak gimana caranya series pertama di developingnya bertahun-tahun, sedangkan series kedua dan ketiganya hanya di develop dalam Benar. waktu berapa tahun, nggak nyampe 1-2 tahun kali ya. Iya. Sama kayak kejadian Joker. Sutradara aja udah bilang, ini udah berakhir di satu film aja. Tahu-tahu kok tahun depan Dipaksa. dia dipaksa bikin Joker 2 dan hasilnya Malah gitu kan. jadi flop Iya, gitu jadi ya. flop. Iya, jadi menurut gue kayak sebenarnya mulai dari season 1 yang menjadi fenomena global, terus udah mulai muncul merchandise Squid Game, blind box Squid Game, semua Sampai Squid Game. offline boot gitu itu loh. Offline boot Squid Game, kayak make up collab sama Squid Game, kayak apaan anjing make up collab sama Iya. Squid Game kayak maksud gue kayak Squid Game ini kan bukan karakternya pun nggak ada karakter yang ikonik gitu loh. Iya, nggak. Kayak bukan kayak dia tuh kartun yang ada kayak Bukan tokoh utama. Bukan tokoh utama Mereka tuh gitu. punya ikoniknya masing-masing. Iya, jadi kayak ketika itu tuh udah dikomersilin, itu tuh berasa banget ya emang Kerasa cuma tau. buat cari cuan doang. Nah, di film kedua dan ketiga ini makin terasa itunya makin terasa sih. Si Gi-hun season pertama rambut merah, season 2 dan 3 udah nggak usah rambut merah lagi. Jadi kayak memang aslinya memang mau ditamatin satu season aja tuh kayaknya. Iya. Kayak aslinya kayak sebenarnya season pertama tuh mau dibuat kita tuh kayak ya udah kita udah, gantung aja udah. berandai-andai aja lah, Iya. kayak film-filmnya si siapa kayak Jordan Peele gitu Iya. ya. Tapi Dilanjutin. iya, ternyata sama Netflixnya kayak wah anjing, this is $1 billion anjing. Billion. Kayak Ini gimana caranya kita bisa bikin ini menjadi 10 triliun anjing Kita gitu. bikin versi negara lain juga Iya, gitu. ya itulah terasa lah. Ya, itulah. Lalu kita masuk ke tokoh-tokoh di series ini, di series yang terutama yang kedua dan ketiga ya. Gue nggak ada masalah sih sama tokoh-tokohnya, karena kayak Iya sih. tokoh-tokohnya tuh somehow berhasil membuat gue jatuh cinta gitu. Dan mereka bikin variasi kriminal seperti di season ini ada dia hutangnya karena kripto kan. Karena kripto karena Bitcoin lebih ini ya, lebih modern relate ya. lebih relate sama keadaan modern ya. Ada ya di Tiopi jadi YouTuber kan, rapper gitu kan. betul, Jadi mengambil betul. job desk zaman sekarang juga sih. Benar. Jadi kayak lebih relate sama keadaan yang sekarang. Iya, ya. makanya. Ada juga yang mungkin yang kejebak Zeus. Iya, kejebak Zeus Kejebak kan. Zeus, pinjol. Kejebak Probet 77. Atau kejebak Probet 77 yang ada di kolom komentar YouTube. kalau enggak ada yang gagal jadi ani-ani no Ani-ani, simpanan, yes. Nah, ada tuh. Ada. Dan menurut gue beberapa karakter tuh emang dibuat itu naturally humanis aja gitu, manusia Iya. gitu. Let's say kayak si tokoh Hyunju yang dia tuh seorang marinir yang ingin transgen gitu ya. Terus, dia operasi butuh Iya, biaya operasi dia kan. butuh duit buat biaya operasi. Enggak, sebenarnya maksud gue kayak itu ya 400
Itu duit Squid Game itu tuh 450 triliun kalau rupiah. Enggak, hampir 500 miliar. 500 miliar. Hampir 500 miliar. Rupiah ya kalau dirupiahin. Dirupiahin. Itu si Yunju kalau dia operasi pakai duit 500 miliar, bukan cuman ya doang operasi, bukan cuma titiknya anjing. Udah ganti jadi alien kali Nah, dia. itu kliniknya jadi kota. Kliniknya jadi kota loh. Jadi satu kota semua trans bisa loh. Bisa loh itu. Dia dioperasi pakai duit 500 miliar. Anjing bisa jadi hewan kan? Jadi hewan. Mau dioperasi jadi apa dia bisa. Lu mau berubah jadi apa lu bisa. Berubah apapun. Kayaknya Bisa jadi pria wanita bisa itu. Sesuai keinginan dia. Dengan 500 miliar itu. Kayak anjir, menurut gue kayak agak terlalu berlebihan sih menurut gue di situ, kayak backgroundnya si Yunju ini untuk menjadi itu. Kayak ikutin aja lu Cinta Luna ya jadi kontroversi gitu. Tapi- Kalau enggak si Yunju ini kan orang Korea ya, Iya. datang aja ke Indonesia. Orang Indonesia kan suka. Iya, Orang-orang Indonesia Korea yang ngomong-ngomong bahasa Indonesia mereka suka. suka Disembah-sembah di sini Yunju orang Korea kalau bisa bahasa dihormatin. Indonesia di sini disembah-sembah anjir. Padahal kita nggak tahu dia asli Iya, ngapain bilang ke apa ke Indonesia. Iya, ya. suka apa enggak pokoknya disembah di sini orang Korea yang suka Indonesia anjir, dicium-cium kaki lu. Mending berkarir di Indonesia aja. Tuh lu Cinta Luna bisa operasi-operasi sampai jadi cantik kayak Lisa Blackpink anjir ya kan. Nah, ada juga variasi karakter lain juga, ada dukun sekarang. Ada ya. dukun. Ada dukun, ada Ini sosok yang dihadirkan untuk sisi komedi sih. Sisi komedi aja sih. Karena it genuinely funny ketika dia Funny. ditaruh. Ntar kita bahas ya. Nah, Ada itu dibahas nih. ada adegan lucunya tuh gue suka sih. Ada dukun, banyak variasi. Banyak variasi. Ada mantan pebisnis yang ruginya paling besar di situ kan. Betul, si player nomor 100. 100. Itu juga karakter yang berhasil membuat kita tuh benci ya, Iya. kesel gitu. Ada pecandu pil-pil itu juga kan. Iya, narkoba banyak lah di sini. Jadi kayak untuk karakternya menurut gue udah gak ada masalah sih di karakternya. Yang menjadi masalah adalah cara mereka mematikan karakter-karakter itu, bangsat Aduh, anjing. ada yang dari season kedua dia itu sangat mengesalkan. Tapi cara matinya cemen banget loh. Pecah ketuban gue, pecah. Ketuban keluar kau. Nah udah. Ago. Nah, kalau di Squid Game habis melarikan bisa langsung lari kan? Cuma di Squid Game Bisa langsung begini gue bisa nih. langsung gini, bisa loncat-loncat. Tungtungnya. gue mau bahas gimana cara mereka mematikan karakter di Squid Game 2 dan 3 ini. Jadi Iya, gini. semuanya sih. Jadi kayak di season kedua mereka tuh sengaja nyimpen karakter-karakter ikoniknya itu buat season 3 Iya, gitu. banyak. Iya kan? Jadi yang season 2 yang mati itu yang cemen-cemen aja Yang yang cemen-cemen. yang screen time dikit semua ikoniknya ya paling top TOP doang yang TOP. mati. Tapi kayak ya udahlah kayak karena mereka punya banyak villain di series ini kan kayak gitu. Tapi di season 3 ini yang menurut gue paling ngeselinnya adalah cara mereka mematikan karakter semua itu di episode awal. Kenapa gue bilang ngeselin? Karena jadinya kayak jadi kita nggak bisa penasaran lagi nih. bener, jadi kayak ketika series itu kan ada 6 episode. Ketika series itu udah masuk ke series 3 sampai ke 6 kayak udah nggak ada serunya menurut gue. Iya. Udah kayak nggak ada yang ditungguin. Padahal kayak itu gila, itu semua tokonya mati di game hide and seek loh. Padahal di season 2 karakter-karakter ini beneran disimpan baik-baik. Wah, ini pasti ada sesuatu di ujung-ujung cerita banget nih pasti. Iya. Ternyata dia season 3 awalnya udah dimatiin satu persatu loh. Iya, Cok. Jadi kayak si Hyunju mati di situ. Si anaknya nenek itu mati di situ. Anak nenek itu juga Si Dukun mati di situ. mati situ. Ih, banyak anjing mati di ya. situ, Cok. Jadi kayak ketika semuanya mati di situ menurut gue keseluruhan ceritanya tuh jadi nggak ada yang ditungguin. Dan masalahnya kita tuh nungguin dari season 2. Kita nungguin gitu nasib karakter-karakter ini kayak ya gitu doang. Malah dipertahanin karakter-karakter si Minsu yang pengecut dari season 2 yang sebenarnya boring banget sih karakternya kayak Itu menarik. Itu kan banyak konspirasi season 2-nya. Si karakter Minsu itu Dibikin introvert dan sangat mencurigakan. banyak banget konspirasinya. Iya. Kayak ada yang bilang dia anaknya VIP. Dia anak VIP. Ada yang bilang dia frontman sebenarnya. Iya. Tetapi ternyata ya udah dia peserta aja. Ternyata dia hanya orang yang pengecut. Dia hanya peserta pengecut. Malah lebih seru teori-teori netizen ya. Iya. Anjing. Malah lebih seru ini loh spekulasi kita. Malah akhirnya dia dipertahankan sampai episode terakhir loh. Nah, tapi menurut gue ini menarik. Kenapa menarik? Karena si Toko Minsu ini ditaruh di akhir itu hanya buat apa? Hanya buat dia didorong pertama. Jadi tumbal. Jadi tumbal di pertama. Jadi tumbal di itu kan ada tiga Iya, ada tiga bentuk. tiga ronde dorong-dorongan.
hanya dia dipertahankan hanya Dia jadi agar tumbal. dia bisa mati di pertama. Jadi mereka bisa move ke level 2 gitu. Kayak maksudnya kayak Aduh, anjing. cuma dia karakter yang mati. Aku bukan bilang no tapi yes. Gitu loh. Bangsat menurut gue kayak Apa sih kayak aneh banget, Cok. Itu aneh banget menurut gue. aku masih berharap tuh sebelum dia didor mati dia pasti ngungkapin sesuatu plot twist. Aku adalah VIP. Ternyata mati bodoh. Minsu bodoh. bodoh tahu. Memang pengecut bodoh. Bodoh tahu. Bodoh tahu. Baru tahu Minsu. Ini gue membayangkan ketika di game terakhir itu tuh yang ada di situ tuh si Hyunju, terus yang ada di situ tuh si nenek itu tuh pasti emosionalnya lebih dapet anjir. dapet loh, malah. Kayak si Hyunju tuh pasti ada berantemnya dulu ya. Iya. Ada kayak gebuk-gebukannya dulu. Kayak ini mah enggak. Yang game ketiganya tuh kayak siapa yang mau lompat, ayo kita tarik undian, ayo kita dorong. Malah banyak film-film baru yang dimunculin tapi kita nggak terlalu Nggak tahu peduli. siapa ya. Siapa ini orang baru nih? Kayak gini, kayak season pertama itu puncaknya itu seru tuh. Mereka pukul-pukulan, tusuk-tusukan, hujan gitu kan. Apa sih berantem gebuk-gebukan. Season ketiga masa gitu doang anjing kayak ya, kita undi siapa yang kita Kayak kita ingin gini. bunuh. Tuh. tamat. Pisau. Anjing. Tapi kayaknya sih sutradara pengen mensorot, lihat nih ibu aja bisa bunuh anak sendiri karena game seperti ini. Jadi gini, sebenarnya kayak gue paham. Jadi kayak Paham sih sutradara maksudnya. ini tuh pengen mengeksplor sifat-sifat manusia ketika mereka Tersudutkan, dalam situasi yang tersudut ya. Iya. Dan itulah kenapa film ini tuh ya kayak lu bakal kesel karena kayak nggak akan menemukan cerita tentang pahlawan menang gitu di film ini. Nggak ada sih di sini. Iya, karena ketika misalnya nih gue membayangkan ketika kita di suatu situasi itu, kita mungkin bisa jadi salah satu dari mereka yang berpikiran kayak gitu. Kita mah nonton enak aja kayak ini mah pada harusnya frontman-nya dibunuh segala macam. Enggak, karena ini tuh sangat manusiawi, sangat humanis gitu ya Humanis. ceritanya itu. Apakah itu hal yang bagus? Yang belum tentu juga kayak Belum tentu juga. karena kita sebagai penonton kita udah berekspektasi tinggi banget gitu. Bahkan kan kita udah menunggu 4 tahun, pada akhirnya nggak tuntas juga tuh. Kita udah menunggu 4 tahun loh untuk kayak ketika series ini tuh arahnya mau kemana gitu. Tetapi kayak ketika dinonton kayak anjing. Nah ini Begitu doang, Cok. gitu doang. Apalagi harusnya kan aku sangat membayangkan game terakhir itu sangat epic. Ternyata Itu, ini dorong. ekspektasi kita adalah game terakhir itu bakalan epic yang pukul-pukulan, dorong-dorongan seru gitu kan. Ada emosional di situ, ada apa ternyata enggak anjing cuma dorong-dorongan doang anjing gitu. Jadi kesannya semua permainan di season 3 ini hanya sebagai panggung doang untuk menyorot sifat manusia itu bisa seliar apa sih. Betul. Jadi kayak kalau season 1 sama 2 kita masih penasaran gamenya apa nih, seseru apa nih. Game terakhirnya kan udah mulai aneh tuh ini season mah udah terakhir. kayak apa ya ya udah kayak sosial eksperimen Sosial aja. eksperimen. Kayak video sosial eksperimen aja. Iya, kayak bahkan video kayak sosial eksperimen gitu. gamesnya itu sebenarnya bosan semua tau. Aku bahkan beberapa kali skip, apalagi Benar. adegan loncat tali tuh kupikir bakal dimati lampunya, talinya dicepetin. Kalau enggak Ternyata kayak ada kaca yang bisa pecah ya. ternyata dan bolongnya pun cuma di tengah, bolong kecil itu doang, makanya nggak ada adrenalinnya. Setiap games itu jadinya cuma panggung buat manusia ini bisa seliar apa sih sama sesama temannya. Sama teman yang betul. Gitu sih. Itu gue setuju. Selanjutnya gue juga mau menyorot bagaimana film ini season 2 dan 3 ini itu bener-bener dibuat hanya untuk bridging ke series Amerika doang, aduh. Bener-bener terasa banget, Cok. Terasa sih. banget kayak film yang dibuat cuman buat bridging ke series Amerika yang which is menurut gue juga unnecessary. Lagi-lagi terasa ini tuh bener-bener di milking abis-abisan sih anjir seriesnya itu sebenarnya udah kering kayak di milkingnya parah banget ini, Cok. Mereka ini sangat fokus untuk memperluas peluang universe baru daripada menutup babak yang sekarang ini gitu loh. Itu sih yang ku catat. Ketika si Gihun itu dikasih pisau, itu gue udah lost di situ anjir. Kenapa? Karena kayak game ini berkali-kali mereka menekankan mereka tuh fair. Ketika pisau itu udah keluar di game ketiga, itu gue langsung udah kayak wah udah deh. Kayak nggak jelas itu anjing. Karena kehadiran pisau itu tuh dampaknya besar banget ke game terakhir itu, Cok. Jadinya nggak adil dong apa Iya. nih yang ditekankan. The whole story soal mereka membangun Squid Game itu adalah game yang fair dan adil. Menurut gue tuh hancur berantakan aja ketika pisau tuh udah keluar begini anjir. Jadinya pesan moral manusia itu selalu ada pilihan. Jadinya nggak ada nih. Ini dia nggak ada pilihan selain menerima pisau itu loh. Iya, meskipun gue nggak tahu ya, mungkin frontman itu kayak dia melihat Gihun itu kayak sosok dirinya dia ya. Iya, sebenarnya makanya gitu kayak juga dia kan. kasih segala macam. Tetapi menurut gue storyline soal pisau itu tuh nggak banget sih. Ya mungkin ada beberapa yang setuju dan gak setuju juga soal ini. Tetapi bagi gue ketika pisau itu udah keluar itu udah lost banget. Itu yang pertama. Yang kedua, storyline soal si Hyunju dibunuh. Hyunju, Kayak kenapa
kenapa alasan ini gue masih bingung nih, kenapa si mantannya 222 itu Iya. dia kan udah ngebunuh orang tuh. Dia Terus masih- kenapa dia masih mau hunting. nge-hunting lagi? Karena dia terpengaruh dengan omongan si pecandu ini. Si pecandu ini bilang, gimana kita nggak usah keluar dari arena ini, kita bunuh aja setiap manusia di sini biar permainan selanjutnya sudah semakin dikit pesertanya. Itu akhirnya dia terpengaruh. Ternyata dia step dari back, dia ternyata nggak notice ternyata itu Hyunju. Jadi dia sebenarnya tusuk dari belakang, dia nggak sadar itu ternyata teman si mantan istrinya. Bodoh banget. Tapi kayak itu menurut gue kayak itu cemen sih, kayak itu cara mati yang apa ya, gue tuh berharapnya sebenarnya kayak minimal mati tragis, apalagi Hyunju ini sangat effort loh dari season 2. iya, gue tahu Hyunju itu bakalan mati. Iya, Kayak, tahu. Gue tahu. Kita kalau sering nonton drama begini, kita tahu lah tokoh-tokoh yang bakal mati ya. Tapi gue nggak expect kalau dia tuh matinya begitu doang. Iya. Kayak gue tuh berharap kematiannya si Hyunju ini kematian yang menyakitkan, yang bikin gue kayak Hyunju. Tapi ini enggak, kayak Hyunju mati. Malah gue lebih sedih ketika si di season 2 yang temennya Hyunju itu yang kayak gak dibolehin masuk itu. Yang nggak diboleh masuk ke ruangan akhirnya ditembak di depan mata. Malah gitu. lebih menyedihkan Tragis dia itu. yang mati. Malah ini masalahnya kontribusi dia sangat besar sampai adegan matinya itu sangat rendah sekali gitu. Iya, loh. itu yang Kayak pertama. Terus yang kedua adalah kematian si anaknya nenek itu, seperti yang lu bilang Iya. tadi, tidak memberikan Empati. dampak Nggak ada empati. emosional yang Nggak ada sih. besar-besar banget. Meskipun dia ditusuk mamanya, tetapi kayak Oke, ya. oke, nice. Karena apa? Karena si anak ini juga kayak anjing jahat. toh. Anaknya juga kayak anjing, dia mau bunuh semua orang sebenarnya. Dia kan beberapa kali curi momen, dia malah mau cuekin mamanya di season 2. Iya. Cuman akhirnya season 3 dia mau bunuh bayi. Ya, lu pantas mati anjir kalau lu pikirannya gitu juga. Enggak, gue tuh bilang gini, kayak si anak ini dia tuh punya momen tuh di awal-awal ada yang terluka kan, si tikusnya, dia bisa bunuh orang Iya, itu, tetapi dia nggak bunuh, dia bunuh orang lain, makanya dia jadi nggak selamat. Dari situ sebenarnya gue udah kehilangan simpati gue Iya, ke kayak anak ini gitu. Dia terlalu banyak membuat keputusan yang salah, jadinya kita udahlah lu mau ngapain aja lah, mati-mati aja Iya, gitu. ketika dia mati nggak memberikan dampak emosional yang menyedihkan di gue. Dan juga si tokoh Gumjanya, si nenek ini sendiri pada akhirnya kan dia memilih untuk mati bunuh diri. Kematiannya dia pun juga kayak nggak memberikan gue dampak emosional. Gue cuma kayak sedih, udah gitu. Udah, ya udahlah. Padahal sebenarnya itu adalah tokoh yang berpotensial. Ketiga tokoh ini adalah tokoh yang berpotensial. Kalau misalnya dia dikulik, bisa bikin dampak emosional yang, wis anjing banget tuh. Dari awal kita kan udah dibangun dengan kedekatan mereka berempat ini. Tapi kayak ketika di season 3 kayak udah di kayak lost aja gitu, kayak apa ya, kayak gue greget gitu. Soalnya ini karakter-karakter yang sangat disorot di season 2, tapi kenapa mereka itu dari cara kematian dan screen time-nya tiba-tiba meninggal di tengah-tengah season 3 gitu loh. Apalagi ketika si Juninya kakinya ke pelintut. Oh iya tuh. Itu udah ngada-ngada banget. Karena apa? Karena season di game kedua kita udah tahu itu tuh game lompat tali. Iya udah pasti ya, kuat dia. Udah sengaja banget Udah itu sengaja. kakinya dipincangin sutradara biar ada alasannya. biar ada emosionalnya, tetapi yang terjadi apa ketika di game kedua dia memilih untuk melompat ke jurang itu, nggak memberikan dampak emosional karena kita udah terlanjur capek, udah terlanjur kesel sama the whole series Udah aja. jadi kita jadi bisa menebak karakter favorit kita kayaknya bentar lagi satu persatu dimatiin nih. Iya, kayak misalnya gini, kita udah tahu dia bakal mati. Gimana dia bisa selamat, anjing, kakinya kayak begitu, Gitu bengkak. loncat-loncat lagi kan. Kakinya bengkak kayak abis dikirim telu, anjir. Dikirim telur. Intinya apa? Intinya di kedua series akhirnya adalah kematian tokoh yang kita berekspektasinya bakalan menyakitkan, bakalan sedih, ternyata nggak membuat kita dampak emosional, dan itu membuat series ini jadi minus 1 poin lagi gitu. Selanjutnya adalah, nah kita mau bahas si Polisi. detektif tertolol di dunia. Detektif terbodoh di dunia, bangsa. Detektif ini hobi melayar. Pantasan lu diusir dari kepolisian, lu aja nggak bisa ini ungkapin pulau gituan. Ini detektifnya namanya Wang kan? Iya. Nama karakternya. famnya bukan ini, nama famnya ini Wang Sparrow. Bang Sparrow. Ini detektif Wang Sparrow. Bang Sparrow. Karena dia hobi berlayar terus. Hobi berlayar. Detektif itu kan harusnya kan dia mengandalkan pikiran, logika gitu. How can you be a detective kalau lu tuh bodoh gitu? Anjing. Dia nggak ada sense kecurigaan. Gak ada dengan sense. siapapun. Iya, bener-bener gak ada sense. Apa sih? Gak ada sense bahayanya juga. Malah lebih pinter ini temannya Gihun yang mantan orang jahat. Iya, lebih pintar dia, anjing. Masa polisi nggak ada sense gitu kan? Kayak lu bayangin temennya Gyun itu, dia berhasil memecahkan misteri hanya dalam 2 episode. Iya. Hanya dalam 2 episode. Sementara si detektif ini 2 season. butuh 2 season. Udah gitu nyampenya telat, bangsat. Dan nyampe di sana cuma Yung Wei, lu ya Wei, lu wewe gombel, lu nggak berguna.
Hei, detektif Wang Sparrow, kata gue lebih berguna juga gunting daripada lu bangsat. Gunting bisa buat gunting, gunting bisa buat gunting. Lu gunanya apa? Kayak gue tahu lu tuh mungkin lu tuh cancer ya, kayak maksudnya kayak yang orangnya baik gitu, Baik dan kayak percaya sungkanan sama orang gitu, nggak Iya. enakan. Lu udah habis ditolong sama dia, diselamatkan, terus kayak lu sungkan gitu kan, kayak jadinya lu jadi naif. Tetapi kayak maksud gue kayak di sisi lain lu tuh detektif. Meskipun lu nggak percaya, meskipun logik lu menolak, harusnya kayak lu tuh menerima consideration dari orang-orang gitu kan. Tetapi ini enggak, logikanya tuh bener-bener nggak dipakai. Ini adalah salah satu tokoh yang nggak humanis di film ini. Kayak ini tuh tololnya terlalu tolol anjing. Ini di kehidupan nyata ya, nggak ada detektif setolol ini sih. Sumpah gue yakin 100% anjing. Dan akhirnya di ending pun dia tidak mencapai target dia gitu loh. Dia nggak mencapai goalsnya sendiri, dan akhirnya bayinya pun dikembalikan ke dia. Jadi dia sebenarnya tinggal tunggu di apartemen aja dari season 2. Ada bayi datang nih bentar. Iya, ngapain dia? kayak sampai berlayar segala macem. Ngapain anjing? Selain tokoh tertolol, ada tokoh tercringe di season ini, yaitu bule-bule bodoh itu loh. Anjing. Wah. Boleh VIP itu Waduh, aduh, pas dia buka topeng pinggat aja dia langsung Mama Mia. Aduh, aku langsung kayak, aduh. Kayak gue tahu sih mereka tuh kayak dia tuh pengen nunjukin kalau VIP itu dari berbagai kota kan. Which is berarti nanti kayak mungkin seriesnya tuh bisa dari ada Nanti ada Squid Game Italy, Cina, Squid Game Italy, Cina, Squid Game Italy, Korea, Amerika gitu. Squid Game ini, Squid Game Washington. Iya, Squid Game Kuala Lumpur Nepal. gitu. Semua lah. Cinere. Iya, Squid Game Medan gitu. Squid Game Tojo Una-Una. Squid Game Jombang. Boleh dong cari cast itu ya. Minimal yang ngerti, yang bisa acting. Boleh lah. dong cari cast itu yang Inggrisnya bisa acting. yang lah. bagus gitu. Amin kayak gini. Amin lu tuh menghasilkan miliaran dolar dari Squid Game gitu. Masa lu nggak bisa nge-hire? Lu bisa nge-hire Cate Blanchett buat nampar-nampar orang. Anjing. Lu sewa Cate Blanchett buat nampar-namparin orang. Lu nggak bisa sewa aktor beneran buat jadi VIP bangsa. Sumpah Inggrisnya kayak, wow, that looks fun. Let's ask the frontman. Apa sih? Anjing, maksudnya kayak ternyata setelah menonton ini, ternyata actingnya Fuji nggak seburuk itu. Acting bule itu jadi merusak aura seram dari season 3 itu loh. Bener. Apa sih? Kita tahu kan games itu makin lama makin membosankan, tapi si bulenya dipaksa excited. Wah, I can't wait what will happen. Apa sih? Terus juga ada satu momen yang di game terakhir kan si bule tuh nontonnya dari kaca kan. Iya. Ush, Nonton dari kaca tuh. langsung excited sendiri tuh. Terus somehow jadi ada beberapa momen yang kayak dia itu bisa paham dialog orang yang di depan mereka. Masa bisa tahu dia ngapain dia. Ada beberapa momen dia kayak Kedengaran. figuring out kayak itu mereka lagi ngapain ya? Lu bisa sebenarnya apa enggak? Atau lu udah baca skrip jangan-jangan Iya. makanya lu tahu anjing. Itu tuh menjadikan gue kayak berandai-andai kayak, hah, jadi mereka tuh denger apa enggak sih apa yang terjadi di situ? Kalau mereka denger ya seru gitu. Karena kan kayak itu yang mereka mau kan. Tapi kalau mereka nggak denger, ngapain mereka nonton orang kayak gitu-gitu doang? Dan aku notice Kayak ya, gitu. yang sangat mengganggu di sini, mereka itu bukan seperti VIP, tapi komentator. Jadi setiap adegan yang dilakukan oleh pemain dikomenin. Here comes the baby. Oh, temannya didorong. Wah, his friend is dead. Itu terus kayak Gihunnya terjebak kan. Gihunnya udah mau bunuh diri. Oh no, he will jump. Gitu apa sih? Diam aja lah. Nggak, maksudnya kayak boleh komentar kalau acting lu bagus. Iya, gitu. bener di komentar semua dan Inggris seperti itu. Iya, jadi kayak menurut gue kayak acting VIP-nya sih cringe banget sih. Ya itu Udah sih overall. kebetulan mereka sangat fokus untuk memperluas universe ini ke negara lain sih. Makanya mereka tidak fokus untuk menutup babak ini seperti apa, karena kalau babak ini ditutup nanti universe dari negara lain Udah kan nggak jadinya bisa. nggak bisa kan. bisa, Jadi iya, ketebak ceritanya kan. Bahkan kehadiran tokoh Cate Blanchett aja tuh udah kayak statement kayak series season 2 season 3 ini kita buat untuk bridging ke series Amerika. Udah itu doang. Kalau Amerika ya, kira-kira siapa yang jadi frontman-nya ya? Muka-muka seremnya. Aku malah bayangin ini yang Breaking Bad itu, muka-muka Breaking Bad. Cocok yang jadi frontman. Iya, yang kacamata. Yang kacamata itu galak banget loh. Iya. Siapa lagi yang cocok Kalau jadi enggak ini frontman? Tom Holland, Itu mah jadi peserta aja dia. Dia mah jadi peserta. Kevin Hart. jadi lomba stand up comedy. Overall seperti Ya, itu. Overall bagi gue Squid Game season 2 season 3 ini adalah sebuah Donald Trump. Donald Trump jadi frontman. Hillary Clinton Hillary Clinton. atau Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Nggak overall. Sam Smith. Nah. Season 2 season 3 ini adalah sebuah series yang unnecessary. Iya, Penting untuk dibuat juga. Series yang Squid Game ini sebenarnya udah selesai di season 1 aja sih. Menurut gue kayak keseruannya udah berhenti, dan di season ketiga ini mereka menurut gue memilih permainannya itu
nggak seru ya. Dia nggak seru. Padahal netizen di Season 2 ya? sosial media itu Banyak seru-seru konspirasi. banget tuh gamenya yang dibikin netizen. Ada game yang Jack and Jill. Iya, aku penasaran Jack and Jill itu. Iya, Ternyata cuma katanya lompat kan tali. ada game Jack and Jill. Ada juga game ini yang kereta-kereta itu. Iya. Katanya harus memilih kereta, ntar kereta bisa dibelokin. Ada selamatin siapa. Nah, kayak lebih seru yang begitu. Malah lompat tali. Kayak lebih seru yang begitu perasaan anjing. Yang paling bikin drop adalah mereka kehilangan unsur fairness-nya di game ini ketika udah ada favoritism gitu. Iya. Ya itu saya. Tapi somehow mereka berhasil mengeksplor sisi manusia ketika tertekan tuh menurut gue dapet sih. Kayak tetapi menurut gue satu lagi sih. Menurut gue kayak di dunia ini nggak ada orang sebaik Gihun anjing. Nggak ada sih. Bullshit tai Pada akhirnya dia pasti mentingin diri sendiri sih. Iya, bodoh banget anjing kayak nggak ada sih orang yang sebaik Gihun. Intinya pesan moral film ini apa? Nggak usah sok jadi pahlawan. Ya sok jadi pahlawan. Iya. Iya, itu mungkin pesan moral film Iya, ini kan. pesan moralnya adalah kayak kalau lu udah selamat dari hal yang hampir membuat lu mati, kayak don't come back anjing. Jadi Buat itu. apa? Mungkin lu nggak bakal bisa selamat untuk kedua kalinya anjing, kayak hidup itu gak usah jadi pahlawan lah. Itu pesan dari Squid Game juga. Kalau sudah ada sistem yang kuat, orang tuh satu atau dua orang pun nggak akan bisa Nggak mengubah akan sistem bisa itu. melawan ya. Itu sih. Itu pesannya kuat juga sih. Karakter Deho itu kita belum bahas. Menurut lu Deho gimana? Deho yang mana yang Deho yang pengecut yang dibunuh Gihun, yang diculik. Oh, dia kebingungan sampai kehilangan arah sendiri gitu Iya, loh. Jadi iya. kayak actingnya pun mulai kehilangan arah. Lu ini sebenarnya trauma atau lu takut? Lu tuh takut dengan apa? Lu tuh takut dengan Gihunnya, dengan peluru, atau lu takut dengan semuanya ini? Dengan sistem, atau lu takut dengan skrip lu sendiri? Jadi bingung sih aku. Somehow karakter Deho ini jadi hampir sama kayak karakternya si Minsu. Iya, soalnya ada konspirasi teori. Ya namanya tentara, tentara tuh ada post war scene ini traumatik. tapi setelah di season 3 dia ngaku, aku bukan tentara, ini tato. Lah. Ternyata teori-teori netizen tuh lebih menarik daripada film ini. Gue yakin si sutradaranya ini ketika dia baca-baca teori netizen tuh dia baru kayak, wah iya ya. Araso. Araso ini bagus Araso. Kok ini bagus nih teori-teori netizen ini. Aku yakin. Tapi kenapa gue nggak kepikiran ya Araso? Aku yakin itu saudara Netflix. Dia lagi. Araso. Aku yakin sutradara Squid Game itu dia lagi forward teori ini ke sutradara Amerika. Dev Fincher, take this theory, Fincher. Ini aku penasaran nih, permainan anak kecil Amerika apa ya kira-kira? Nah, itu aku nggak relate sih. Masa ini Roblox? Hot Wheels gitu. Permainan anak Amerika apa sih selain Roblox dan Hot Wheels? Segitu ya guys, by the way kayak mungkin seriesnya sering tayang di bioskop. Enggak. Tapi kita gue tahu Squid Game ini ada yang suka banget, ada yang anjing banget. Dan gue pengen tahu kalian tim apa, dan silakan kalian tulis komentar kalian di bawah. Dan ada nggak hal-hal yang kita nggak sempet bahas karena sebenarnya ini panjang banget kan. Jadi kayak mungkin ada hal-hal yang kita skip. Coba kalian bahas di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. By the way jangan lupa juga di HS Poci podcast Cipul Cina Pulau Jawa terbaik. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.